Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang barisan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Arneta Dinda Armalia sebagai pemateri 1 dan Fitria Indah Susanti sebagai pemateri 2. Langsung, adapun topik-topik pembahasan pada materi barisan ada yang pertama, pola dan barisan bilangan, yang kedua, barisan aritmetika dan geometri, yang ketiga, deret aritmetika dan geometri, dan yang keempat, sifat deret. Nah, pola bilangan. Pola bilangan itu suatu susunan angka-angka yang mempunyai pola-pola tertentu. Misalnya, pada kalender terdapat susunan angka-angka baik mendatar, menurun, diagonal, atau miring. Sedangkan barisan bilangan adalah sekumpulan bilangan yang telah diurutkan menurut suatu aturan tertentu. Nah, yang pertama ada barisan aritmetika atau barisan hitung. Nah, barisan aritmetika ini merupakan barisan bilangan yang tiap sukunya diperoleh dari suku sebelumnya dengan cara menambah atau mengurangi dengan suatu bilangan tetap. Nah, kita perhatikan barisan U1, U2, U3 sampai UN-1 dan UN. Nah, dari definisi di atas diperoleh hubungan sebagai berikut. Nah, U1-nya sama dengan A. U2 sama dengan U1 ditambah beda atau sama dengan A plus B. U3 sama dengan U2 ditambah B sama dengan A plus B yang artinya sama dengan A plus 2B. Begitupun seterusnya sehingga dapat disimpulkan rumus barisan aritmetika itu UN sama dengan UN-1 ditambah B atau sama dengan A plus N-2 dikali B ditambah B atau sama dengan A plus N-1 dikali B dengan N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, bilangan B adalah suatu bilangan tetap yang sering disebut dengan beda. Nah, penentuan rumus beda dapat diuraikan sebagai berikut. Jika U2 sama dengan U1 ditambah beda, maka beda sama dengan U2 dikurangi U1. Nah, jika U3 sama dengan U2 ditambah beda, maka beda sama dengan U3 dikurangi U2. Sehingga dapat kita tentukan barisan aritmetikanya itu rumus beda barisan aritmetika yaitu UN sama dengan B sama dengan UN min 1. Nah, dengan melihat nilai B, kita dapat menentukan barisan aritmetika itu naik atau turun. Nah, kalau B-nya lebih besar dari 0, maka barisan aritmetika itu naik. Sebaliknya, bila B kurang dari 0, maka barisan aritmetika itu turun. Nah, di sini ada contoh. Tentukan suku ke-10 U10 dari barisan aritmetika berikut ini dan tulis jenis barisan aritmetika tersebut. A1, 3, 5, 7, dan seterusnya. B 4, 2, 0, min 2, dan seterusnya. Nah, langsung kita jawab yang A, barisan 1, 3, 5, 7. Berdasarkan rumus UN sama dengan U1 ditambah N-1 dikali beda, maka diperoleh U1-nya sama dengan 1 dan U2-nya sama dengan 3, dan untuk mencari bedanya sama dengan beda, maka beda sama dengan U3 dikurangi U2, yaitu U3-nya adalah 5 dikurangi 3 adalah 2. Sehingga bedanya adalah 2. Nah, karena bedanya sama dengan 2 dan 2 lebih besar dari 0, maka dapat dipastikan barisan aritmetika merupakan barisan naik. Nah, jadi jawabannya untuk suku ke-10 atau U10 sama dengan U1 dikali 10 dikurangi 1 dikali beda sama dengan 1 ditambah 9 dikali 2 sama dengan 19.
Untuk yang B, barisan 4, 2, 0, min 2 dan seterusnya dapat kita lihat U1 atau suku pertama adalah 4 dan suku kedua adalah 2. Maka bedanya adalah suku kedua dikurangi suku pertama, yaitu 2 dikurangi 4 hasilnya adalah min 2. Nah, karena bedanya itu min 2, di mana min 2 lebih kecil dari 0, maka dapat dipastikan barisan aritmetika tersebut merupakan barisan turun. Nah, berdasarkan rumus UN sama dengan U1 dikali N min 1 dikali beda, maka U ke-10 atau suku ke-10 sama dengan 4 ditambah 9 dikali min 2 sama dengan min 14. Nah, barisan geometri atau barisan ukur. Barisan geometri merupakan barisan bilangan yang tiap sukunya diperoleh dari suku sebelumnya dengan mengalikan atau membagi dengan suatu bilangan tetap. Dimisalkan barisannya U1, U2, U3, UN-1, UN, maka U1 sama dengan A, U2-nya sama dengan U1 dikali R, dimana sama dengan A dikali R, U3 sama dengan U2 kali R sama dengan A kali R pangkat 2, dimana dapat disimpulkan rumus barisan geometri yaitu UN sama dengan R dikali UN-1 atau R sama dengan UN per UN-1, atau juga UN sama dengan A dikali R pangkat N-1 dengan R-nya sama dengan rasio atau pembanding, N-nya sama dengan bilangan asli, A-nya sama dengan suku pertama. Adapun contoh soalnya, tentukan suku ke-8 dari barisan geometri 1/3, 1, 3, 9 dan seterusnya. Maka dapat dijawab, diketahui A-nya sama dengan diketahui A-nya sama dengan 1/2, maka UN-nya sama dengan 1 dan R-nya sama dengan 1/1/3 atau sama dengan 3. Maka U ke-8-nya sama dengan 1/3 kali 3 pangkat 8 min 1 sama dengan 1/3 dikali 3 pangkat 7 sama dengan 729. Jadi suku ke-8 dari barisan geometri adalah 729. Nah, sedangkan yang B, tuliskan rumus suku ke N dari barisan geometri 2, 1, 1/2, 1/4 dan seterusnya. Nah, diketahui U1-nya, suku ke-1-nya adalah 2 dan suku keduanya adalah 1. Maka R-nya atau rasionya sama dengan setengah, di mana 1 dibagi 2 hasilnya 1/2. Sehingga dapat ditulis rumus UN sama dengan 2 dikali 1/2 pangkat N-1 atau sama dengan 1/2 N pangkat min 2. Selanjutnya ada deret aritmetika dan deret geometri. Yang pertama, deret aritmetika atau deret hitung. Deret bilangan merupakan jumlah yang ditunjuk untuk suku-suku dari suatu barisan bilangan. Contohnya, deret dari barisan 3, 5, 7 sampai 2N plus 1 adalah Sn sama dengan 3 plus 5 plus 7 plus 2N plus 1. Nah, maka S1-nya itu adalah 3, S2-nya adalah 3 ditambah 5 atau sama dengan 8, dan S4-nya sama dengan 3 ditambah 5 ditambah 7 sama dengan 15. Nah, deret aritmetika itu merupakan jumlah suku yang ditunjukkan oleh barisan aritmetika.
Nah, deret aritmetikanya rumusnya adalah SN sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah bla 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 ditambah UN. Nah, dengan U1 sama dengan A dan UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Nah, rumus N suku pertama dari deret aritmetika yaitu SN sama dengan N per 2 dikali 2A plus N-1 dikali beda, atau dengan UN sama dengan suku ke N dan N sama dengan bilangan asli. Contohnya, kita ambil yang pertama, tentukan jumlah 10 suku pertama dari min 2 ditambah 0 ditambah 2 ditambah dan seterusnya. Jawab, suku kesatunya adalah min 2 dan suku keduanya adalah 0, maka bedanya adalah 2. Dan dicari adalah adalah 10, jumlah 10 suku pertama, maka N-nya sama dengan 10. Untuk itu didapat S10 sama dengan 10 per 2 dikali 2 pangkat min 2 ditambah 10 dikurangi 1 dikali 2, hasilnya adalah 70. Yang kedua ada deret geometri atau deret ukur. Nah, deret geometri merupakan jumlah suku-suku yang ditunjuk oleh barisan geometri. Adapun barisan geometri adalah U1, U2, U3, titik-titik sampai UN. Nah, dan rumus N suku pertama dari deret geometri adalah SN sama dengan A kali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R, di mana R lebih besar dari 1, atau SN sama dengan A kali RN R pangkat N dikurangi 1 per R min 1 apabila R kurang dari 1. Adapun rumus umum deret geometri adalah U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah titik-titik tambah UN atau sama dengan SN. Nah, dengan U1 sama dengan A dan UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Contohnya, tentukan jumlah 8 suku pertama dari deret 3 plus 6 plus 12 plus terus titik. Nah, jawab, U1 sama dengan 3. Karena U1 sama dengan 3, diketahui U2-nya sama dengan 6, maka rasionya adalah 6 dibagi 3 atau sama dengan hasilnya 2. Dan jumlah yang dicari adalah jumlah 8 suku, maka N sama dengan 8. Maka S8 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 8 dikurangi 1 dibagi 2 dikurangi 1. Sama dengan 3 dikali 256 dikurangi 1 dibagi 1, dan hasilnya 765. Selanjutnya, sifat-sifat deret. Dalam deret aritmetika maupun deret geometri dapat ditemukan sifat umum sebagai berikut. S1-nya sama dengan 1, di mana S2 sama dengan U1 ditambah U2, di mana S2 sama dengan S1 ditambah U2 atau U2 sama dengan S2 dikurangi 1. S3 sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3, di mana S3 bisa sama dengan S2 ditambah U3 atau U3 sama dengan S3 dikurangi S2, begitupun seterusnya. Sehingga Sn sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah titik-titik ditambah UN-1 ditambah UN. Nah, dari uraian di atas dapat dituliskan hubungan antara suku ke N dan jumlah N suku pertama dari deret aritmetika maupun deret geometri sebagai berikut, yaitu UN sama dengan Sn dikurangi Sn-1. Adapun contoh, dalam deret aritmetika ditemukan Sn sama dengan 2n kuadrat ditambah n. Hitunglah AUN. Nah, UN-nya itu rumusnya adalah Sn min Sn min 1. Nah, Sn-nya sama dengan 2n kuadrat plus n. Maka dapat kita masukkan ke rumus, sehingga hasilnya adalah UN sama dengan 4n kurangi 1. Yang kedua, yang B, U5 atau suku kelima. U5 sama dengan 4 dikali 5 dikurangi 1 sama dengan 19.
Dan yang C kita cari beda. Bedanya itu bisa dicari dari U5 dikurangi U4. U4-nya sama dengan 4 dikali 4 dikurangi 1 sama dengan 15. Maka bedanya adalah 19 dikurangi 15 sama dengan 4. Nah, sifat dasar aritmetika, bila U1 ditambah U2 ditambah U3 dan seterusnya ditambah UN merupakan deret aritmetika, maka U2 dikurangi U1 sama dengan U3 dikurangi U2 sama dengan U4 dikurangi U3 sama dengan U5 dikurangi U4 sama dengan seterusnya atau sama dengan UN dikurangi UN-1. Nah, yang kedua, bila U1, U2, U3 merupakan suku-suku pada deret aritmetika, maka 2 dikali U2 sama dengan U1 ditambah U3. Nah, contohnya, tentukan nilai dari X agar barisan X ditambah 1,3X dikurangi 5,4 merupakan suku-suku dari deret aritmetika. Dijawab, kita bisa gunakan sifat dasar kedua, yaitu 2 dikali U2 sama dengan U1 ditambah U3. Nah, U2-nya adalah 1,3, U2-nya adalah 3X min 5, maka sama dengan X plus 1 ditambah 4. 6X dikurangi 10 sama dengan X plus 5. Adapun 6X dikurangi X hasilnya 5X dan 5 ditambah 10 hasilnya 15, maka X-nya sama dengan 3. Nah, selain kedua sifat di atas, dapat pula kita turunkan beberapa sifat dari deret aritmetika yang lain. Seperti formula suku ke N berikut, yaitu N ditambah A plus N min 1. Nah, dengan formula di atas dapat disusun kembali formula baru yang menyatakan hubungan antara satu suku dengan suku lainnya. Misalnya U7 sama dengan A plus 6B. Atau bisa saja U7 sama dengan A plus 3B plus 3B atau sama dengan U4 ditambah 3B. Dengan catatan 7 sama dengan 1 plus 6, 7 sama dengan 4 plus 3, 7 sama dengan 5 plus 2, dan 7 sama dengan 3 plus 4. Maka dapat disimpulkan UP sama dengan UK ditambah P dikurangi K dikali B. Dengan B sama dengan UP dikurangi UK per P dikurangi K. Nah, contoh, bila suku 6 sama dengan 65 dan suku ke-10 sama dengan 97 dari deret aritmetika, maka tentukan nilai beda dan suku ke-12. Nah, nilai bedanya maka U10 dikurangi U6 per 10 dikurangi 6 hasilnya adalah 8. Maka bedanya adalah 8. Nah, B-nya suku ke-12, maka rumusnya adalah U12 sama dengan U10 ditambah 2B. Karena U10-nya adalah 97, maka 97 ditambah 2 dikali bedanya 8, maka 97 ditambah 16, suku ke-12 hasilnya adalah 113. Selanjutnya ada sifat dasar deret geometri. Nah, bila U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah titik-titik ditambah UN merupakan deret geometri, maka U2 dibagi U1 sama dengan U3 per U2 sama dengan titik-titik sama dengan atau sama dengan UN per UN min 1 sama dengan R atau rasio. Dan bila U1, U2, U3 merupakan suku-suku pada deret geometri, maka U2 kuadrat sama dengan U1 dikali U3. Contoh lagi di sini, tentukan nilai X agar barisan X plus 2, 2, X min 1 merupakan barisan geometri. Maka berdasarkan sifat 2 barisan geometri, yaitu U2 kuadrat sama dengan U1 dikali U3, diperoleh 2 kuadrat sama dengan X plus 2 dikali X min 1, atau 4 sama dengan X plus 2 dikali X min 1, sehingga nilai X adalah min 3 atau 2, dengan catatan 4 sama dengan 4 dikali 1 atau dapat berupa 4 sama dengan min 1 dikali min 4. Nah, selain kedua sifat di atas, dapat juga kita menemukan sifat-sifat yang lain dari deret geometri.
Coba perhatikan UN sama dengan AR pangkat N-1. Nah, dengan formula itu didapat U10 atau suku ke-10 sama dengan A dikali R pangkat 9 atau U10 sama dengan A dikali R kuadrat dikali R pangkat pangkat 7 sama dengan U pangkat 3 dikali R pangkat 7. Nah, dengan catatan lihat indeks. Nah, jika 10 dapat berupa 1 ditambah 9, 10 dapat berupa 3 ditambah 7, 10 dapat berupa 5 ditambah 5. Maka secara umum dapat dituliskan UP sama dengan UK dikali R P dikurangi K atau UP sama dengan UK dikali R pangkat P min K. Contohnya, diketahui deret geometri dengan suku ketiga sama dengan 24 dan suku ke-6 sama dengan 192. Maka tentukanlah A rasio. Nah, rasionya dapat dicari dengan R pangkat 3 sama dengan U pangkat 6 dibagi U pangkat 3. Adapun U6-nya adalah 192 dibagi U3-nya adalah 24. Maka R pangkat 3 hasilnya 8 atau R sama dengan 2. Dan B, suku kedua. Nah, suku kedua dapat dicari dengan rumus U2 sama dengan U3 per R. Adapun U3-nya adalah 24 dan rasionya adalah 2, maka suku kedua adalah 12. Selanjutnya, kita akan membahas contoh soal barisan dan deret menggunakan aplikasi Maple. Terdapat contoh soal sebagai berikut. Nomor 1, diketahui barisan bilangan 2, 5, 8. Hitunglah suku ke-50 atau U50. Nomor 2, hitunglah suku ke-13 dari 4 suku barisan yang berpola, yaitu 1 per 16, 1 per 8, 1 per 4, dan 1 per 2. Nomor 3, carilah beda jika diketahui rumus N suku pertama deret aritmatika adalah Sn sama dengan 4N dikurangi N kuadrat. Nomor 4, sebuah deret geometri mempunyai suku pertama 64 dengan suku keempat adalah 512. Maka tentukan rasio atau R, suku ke-7 atau U7, dan tentukan juga jumlah 10 suku yang pertama atau S10. Langkah pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi Maple-nya. Lalu pilih New Worksheet. Langkah pertama, kita ketikkan restart, titik koma, enter. Selanjutnya, langsung saja kita ke soal nomor 1. Soal nomor 1, diketahui suatu barisan bilangan 2, 5, 8. Kita definisikan A sebagai suatu barisan bilangan tersebut. A.2 sama dengan 2, 5, dan 8. Lalu enter. Selanjutnya kita akan mencari beda dengan rumus B.2 sama dengan persen kurung siku suku kedua dikurangi persen kurung siku suku pertama. Lalu enter, maka akan didapat bedanya adalah 3. Selanjutnya kita tuliskan suku pertamanya A.2 sama dengan 2, lalu enter. Selanjutnya kita tuliskan rumus suku ke N barisan aritmatika, yaitu UN.2 sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikali B. Karena yang ditanyakan adalah suku ke-50, maka N-nya kita ganti dengan 50. U kurung siku 50 titik 2 sama dengan
subs dalam kurung N-nya sama dengan 50, U kurung siku N, lalu enter. Maka akan didapat U50 adalah 149. Kita lanjut nomor 2. Diketahui 4 suku barisan yang berpola adalah 1/16, 1/8, 1/4, dan 1/2. Kita definisikan B adalah 4 barisan yang berpola. B.2 sama dengan 1/16, 1/8, 1/4, 1/2. Lalu enter. Karena ini termasuk barisan dan deret geometri, maka kita akan mencari rasionya dengan rumus R.2 sama dengan persen kurung siku suku kedua per persen kurung siku suku pertama. Lalu enter, maka didapat rasionya adalah 2. Kita tuliskan suku pertamanya, yaitu A.2 sama dengan 1/16. Karena ini termasuk barisan dan deret geometri, maka kita masukkan rumus suku ke N barisan dan deret geometri, yaitu U kurung siku N titik 2 sama dengan A dikali R pangkat dalam kurung N dikurangi 1. Enter. Karena yang ditanyakan adalah suku ke-13, maka kita gantikan N-nya adalah 13, yaitu U kurung siku 13 titik 2 sama dengan subs dalam kurung N-nya sama dengan 13, U kurung siku N, lalu enter. Maka didapat suku ke-13-nya adalah 256. Selanjutnya nomor 3. Carilah beda jika diketahui rumus N suku pertama deret aritmatika adalah Sn sama dengan 4N dikurangi N kuadrat. Kita definisikan S sebagai rumus N suku pertama, yaitu S.2 sama dengan N tanda panah 4N dikurangi N kuadrat. Setelah itu kita tuliskan simplify dalam kurung S dalam kurung N dikurangi S dalam kurung N dikurang 1. Lalu enter, akan didapat min 2N plus 5. Selanjutnya kita tuliskan U.2 sama dengan N tanda panah negatif 2N plus 5. Lalu enter. Selanjutnya, karena yang ditanyakan adalah carilah bedanya, maka kita akan mencari beda dengan cara B.2 sama dengan simplify dalam kurung U dalam kurung N dikurangi U dalam kurung N dikurang 1, lalu enter. Maka akan didapat bedanya adalah min 2.
Selanjutnya nomor 4. Sebuah deret geometri mempunyai suku pertama 64 dengan suku keempatnya adalah 512. Kita tuliskan suku pertama yaitu A.2 sama dengan 64, lalu enter. Selanjutnya U kurung siku 4.2 sama dengan 512, lalu enter. Karena ini merupakan barisan dan deret geometri, maka kita masukkan rumus barisan dan deret geometri yaitu UN.2 sama dengan A dikali R pangkat dalam kurung N negatif 1. Lalu enter. Selanjutnya kita masukkan suku keempatnya. N-nya diganti dengan 4, yaitu U kurung siku 4.2 sama dengan subs dalam kurung N-nya adalah 4 U kurung siku N, lalu enter. Selanjutnya kita akan mencari rasio dengan cara R.2 sama dengan simplify dalam kurung menggunakan expression yang ini, lalu kita gantikan N-nya adalah 3 dan A-nya diganti dengan 512/64. Lalu enter, maka didapat rasionya adalah 2. Selanjutnya kita akan mencari suku ketujuh dengan cara U kurung siku 7.2 sama dengan subs dalam kurung N sama dengan 7, U kurung siku N. Enter. Maka didapat U7-nya adalah 4096. Selanjutnya kita masukkan rumus Sn dari barisan dan deret geometri, yaitu S kurung siku N.2 sama dengan A dikali dalam kurung R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1, lalu enter. Karena yang ditanyakan adalah S10, maka kita ganti N-nya dengan 10, yaitu S kurung siku 10.2 sama dengan subs dalam kurung N-nya adalah 10, S dalam kurung N, lalu tekan enter, maka didapat S10-nya adalah 32.768. Sekian yang bisa kelompok 5 sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.